Kisah jin Ifrit hendak membakar Rasulullah saat Isra Mi'raj. Ifrit adalah makhluk halus yang berasal dari golongan bangsa jin. Ia adalah jin jahat dan disebut juga setan karena gemar menggoda manusia. Dahulu, di saat Nabi Muhammad tengah melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril, datanglah jin Ifrit dengan membawa obor api. Jin Ifrit membutuhkan Nabi dan hendak mengganggu serta menyelakai Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi menoleh, beliau selalu melihat jin Ifrit. Jibril lalu berkata kepada Nabi, "Maukah kau kuajari doa yang apabila kau baca, maka obornya Ifrit akan padam dan masuk ke mulutnya?" Nabi berkata, "Ya, baiklah." Jibril berkata, "Katakanlah, A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ju fiha wa min syarri ma dharu'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman." Yang artinya, diriku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada orang yang baik dan tidak pula orang yang durhaka dapat melampauinya, dari kejahatan apa saja yang turun dari langit dan dari kejahatan apa saja yang naik ke langit, dan dari kejahatan apa saja yang masuk ke dalam bumi, dan dari kejahatan apa saja yang keluar dari bumi, dari fitnah-fitnah di waktu malam hari dan di waktu siang hari, dari bencana-bencana dari malam hari dan siang hari, kecuali bencana yang datang dengan kebaikan. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Tak panjang lebar, Nabi Muhammad lantas membaca doa yang diajarkan Jibril. Setelah Nabi membacanya, terjadilah kejadian yang luar biasa. Seketika, jin Ifrit yang membuntuti Nabi jatuh tersungkur, lalu obor api yang dibawanya mati dan masuk ke mulut Ifrit. Subhanallah. Luar biasanya efek doa yang dibaca Nabi. Setan-setan yang hendak mencelakai beliau langsung tersungkur berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setan memang musuh manusia karena ia berusaha menjerumuskan umat manusia kepada kesesatan. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah juga menyaksikan adanya kaum yang menanam tanaman, dan di hari itu tanaman yang ditanam bisa dipanen buahnya. Dan setelah dipanen, tanaman itu berbuah lagi seperti sedia kala. Fenomena ini lantas menimbulkan tanda tanya Nabi. Bertanyalah beliau kepada Jibril. Jibril lalu menjelaskan jikalau fenomena itu adalah gambaran orang yang berjuang fisabilillah membela agama Allah. Oleh karena itu, amal mereka dilipat-lipatkan hingga 700 kali lipat. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga mencium adanya bau wangi yang sangat harum. Lalu bertanyalah Nabi kepada Jibril tentang bau wangi itu. Jibril kemudian menjelaskan kepada Nabi bahwa bau wangi itu berasal dari makam Masyidah dan keluarganya yang beriman. Wangi itu sebab Masyidah adalah wanita sholihah yang selalu mempertahankan keimanannya kepada Allah meskipun harus disalimi dan dihukumati oleh Raja Fir'aun yang kafir. Dahulu, Masyidah dikenal sebagai tukang sisir anak perempuan di kerajaan Fir'aun. Pernah saat menyisir rambut, sisir jatuh dan Masyidah mengucap bismillah. Ucapan Masyidah ini lantas mengundang tanya anak Fir'aun. Apakah Masyidah punya Tuhan selain ayahnya Fir'aun? Lalu Masyidah mengakui bahwa Allah lah Tuhan, bukan Fir'aun. Mendengar hal itu, anak Fir'aun lalu melaporkan kepada ayahnya tentang pengakuan Masyidah yang tak menganggap sang ayah sebagai Tuhan semesta alam. Lalu dipanggillah Masyidah untuk menghadap Fir'aun untuk diminta klarifikasi. Fir'aun lalu bertanya tentang apakah Masyidah punya Tuhan selain dirinya. Masyidah dengan mantap menjawab dan mengakui jikalau Allah lah Tuhannya, bukan Fir'aun. Pengakuan itu tentu membuat Fir'aun marah. Fir'aun lalu memberi pilihan kepada Masyidah, yaitu tinggalkan agamanya lalu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan atau dihukum mati. Masyidah lalu memilih dihukum mati daripada melepas keimanan demi kenikmatan dunia yang fana. Pilihan Masyidah lalu dikabulkan Fir'aun.
Firaun lalu memerintahkan pasukannya untuk menyediakan wajan besar berisi air, lalu diletakkan di atas tungku api. Wajan itu lalu dipanaskan hingga mendidih. Ketika sudah siap, Masyito dan keluarganya lalu diceburkan ke dalam wajan mendidih itu hingga kesemuanya meninggal dunia. Subhanallah. Meskipun mereka wafat dalam kondisi terzalimi, tetapi Allah menggantinya dengan surga. Bahkan makamnya sangat wangi saat dicium Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat adanya penampakan menyedihkan. Terlihat ada sebuah kaum yang kepalanya dibenturkan ke batu hingga membuat kepala mereka pecah. Namun setelah pecah, kepala mereka balik normal lagi. Lalu kepala mereka kembali dibenturkan hingga pecah lagi. Kejadian itu berlangsung berulang-ulang tanpa henti. Jibril lalu menjelaskan kepada Nabi bahwa penampakan itu adalah gambaran azab yang akan diterima orang-orang yang tak mau melaksanakan sholat lima waktu dan juga sering mengakhir-akhirkan waktu sholat. Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat adanya orang-orang yang menghadapi dua daging. Satu daging dalam kondisi mentah dan busuk, sedangkan satunya telah matang. Orang-orang itu lalu malah melahap daging mentah dan busuk ketimbang memakan daging sudah matang. Jibril lalu menjelaskan kepada Nabi jikalau penampakan itu adalah gambaran umatnya yang sudah punya istri tapi malah mendatangi pelacur, dan gambaran wanita yang sudah punya suami halal tapi selingkuh dengan lelaki lain. Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat adanya kayu yang melintang di tengah jalan, sehingga apapun yang melaluinya pasti akan tersobek. Lalu dijelaskan jikalau penampakan itu adalah gambaran umat Rasulullah yang gemar duduk di jalan sehingga mengganggu orang-orang yang melintas jalan. Nabi juga melihat orang yang berenang pada sungai berdarah dengan kondisi menelan batu. Itulah gambaran orang yang suka makan riba. Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat penampakan pria yang tengah mengumpulkan kayu bakar. Lalu kayu itu dibawanya dengan tidak kuat. Tetapi jumlah kayu itu malah ditambah dan tidak dikurangi. Penampakan ini adalah sebuah gambaran umat Rasulullah yang punya rangkap jabatan tapi tak kuasa mengemban amanah yang ditugaskan. Di sisi lain, ia malah masih bersedia menerima jabatan lainnya lagi. Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat penampakan aneh lagi dari suatu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku logam dan menzalimi diri mereka sendiri dengan mencakar-cakar muka serta dada mereka sendiri. Ternyata penampakan itu adalah gambaran orang yang suka menggunjing dan suka melecehkan kehormatan orang lain. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat penampakan aneh lagi. Terlihat ada sebuah sapi jantan berbadan besar yang keluar dari lubang berukuran kecil. Sapi itu terlihat mau masuk ke lubang tempat ia keluar, namun tak mampu. Penampakan ini ternyata adalah gambaran orang yang berucap kata-kata besar lalu ia menyesal atas omongannya itu. Tapi ia tak bisa lagi menarik perkataannya kembali. Itulah beberapa penampakan yang dilalui Rasulullah saat perjalanan Isra Mi'raj. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.